Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Materi Al-Quran hadis hari ini tentang Al-Quran pedoman hidup manusia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Al-Quran, kita ketahui terlebih dahulu tentang pengertian Al-Quran baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang pertama, Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qoro'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya adalah bacaan. Kata Al-Quran adalah isim ma'rifat dari kata qoro'a yang mendapat tambahan kata al dan menunjukkan dengan jelas bahwa artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Yang kedua, secara istilah. Di sini para ulama berbeda-beda dalam merumuskan definisi Al-Quran. Yang pertama ada dari Dr. Andes Subihi As-Swalih yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala dan merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, di mana membacanya termasuk suatu ibadah. Dan yang kedua ada dari Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril, dan ditulis dengan mushaf-mushaf, yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diterima Nabi Muhammad SAW dan merupakan mukjizat, disampaikan dengan perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf-mushaf. Membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan suatu ibadah yang bernilai pahala, diriwayatkan secara mutawatir, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas, dan merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Nah, sekarang kita membahas tentang Al-Quran berisi pokok-pokok perkara bagi kehidupan manusia. Dan dalam Al-Quran ini menjelaskan yang pertama tentang akidah dan tauhid. Akidah itu adalah tauhid atau keyakinan penuh akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, hendaknya kita tidak meragukan lagi keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membahas atau berisi tentang ibadah. Jadi setiap manusia, umat muslim diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah. Ibadah apa aja sih? Ada ibadah sholat 5 waktu, ada bersodako, dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang harus kita lakukan sebagai umat muslim. Yang ketiga ada berisi tentang jalan dan cara menggapai kebenaran. Dalam Al-Quran itu anak-anak ada hukum yang berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan dasar menyeluruh bagi umat manusia. Hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu bisa menjadikan hidup manusia menjadi lebih tentram, adil, dan sejahtera. Apa aja sih hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu? Ada banyak ya nak, yang ibu sebutkan ini hanya sebagian. Ada hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum perang, dan masih banyak lagi. Yang keempat ya, ini adalah tarikh sejarah umat terdahulu. Jadi dalam Al-Quran ini mengungkap sejarah dan cerita masa lalu untuk dijadikan pelajaran atau ibrah bagi umat Islam. Next, kita lanjut ke definisi Al-Quran. Yang pertama ada firman Allah. Al-Quran merupakan firman Allah yang redaksinya langsung dari Allah tanpa ada perubahan. Jadi kalam Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril dan dari malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua, diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada nabi-nabi yang lainnya. Yang ketiga, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini anak-anak merupakan mukjizat terbesar yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ini anak-anak termasuk dalam golongan ulul azmi atau sebuah gelar khusus bagi Rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa. Ada 5 ya nak ya. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Yang keempat, disampaikan dengan perantara malaikat Jibril. Jadi membawa wahyu itu adalah malaikat Jibril, karena tugasnya malaikat Jibril adalah untuk menyampaikan wahyu. Yang kelima, tertulis dalam lembaran-lembaran. Zaman dulu itu anak-anak, Al-Quran itu masih berbentuk lembaran-lembaran. Nggak seperti sekarang sudah berbentuk buku. Yang keenam, diturunkan secara mutawatir. Mutawatir itu apa sih? Mutawatir itu adalah tidak terputus penyampaiannya. Jadi Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril tanpa terputus penyampaiannya oleh perantara lain. Yang ketujuh, membaca Al-Quran dinilai dengan ibadah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita pasti akan mendapat pahala karena termasuk ibadah. Karena membaca Al-Quran itu adalah termasuk suatu ibadah. Yang kedelapan, membuka Al-Quran dibuka dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Oke, penjelasannya sampai di sini. Anak-anak kira-kira paham nggak apa yang udah Ibu jelasin tadi? Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, anak-anak boleh kok tanya ke Ibu lewat WA Japri ya nak ya. Sekarang kita lanjut ke tugasnya untuk hari ini. Tugas merangkum materi penting yang sudah Ibu jelaskan tentang pengertian Al-Quran. Jadi materi tadi yang sekiranya menurut anak-anak apa yang penting ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan melalui Google Form. Tugas dari Ibu itu fotonya ada 2 yang harus dikumpulkan. Yang pertama itu foto sedang mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Jadi waktu kalian mengerjakan, kalian bisa selfie atau pakai timer untuk foto kayak gini. Jangan lupa menggunakan seragam yang rapi dan sopan. Yang kedua, yakni adalah foto tugas. Jangan lupa foto tugas di kertasnya harus disertai tanggal, nama, dan kelas. Ibu nggak mau ada kejadian kayak dulu lagi, ada foto tugasnya si A, misal punyanya si Zainab, itu disalin atau difoto ulang buat dikumpulin sama si, misal namanya Zaid gitu. Jadi nggak boleh, tugas harus masing-masing dikerjakan. Jangan tugas temennya diambil terus dikumpulkan di Google Form. Ibu nggak mau, pasti ketahuan. Oke anak-anak, dari sini semuanya paham? Jangan lupa mengumpulkan tugas yang Ibu berikan. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.